tengah kurang bergairahnya industri batu bara dunia, PT Bukit Asam atau PTBA terus melakukan ekspansi pada bisnis batu baranya. BUMN tersebut telah memacu bisnis gas metan batu bara atau dikenal dengan coal bed methane atau CBM. Perusahaan sedang mengajukan aplikasi untuk memulai melakukan pengeboran di dua wilayah kerja, yaitu di daerah Riau dan Sumatera Barat. Penggarapan dua wilayah kerja baru gas CBM tersebut akan dilaksanakan secara bertahap. Diperkirakan kebutuhan investasi untuk melakukan ekspansi tersebut akan mencapai 50 juta dolar Amerika Serikat. Jika dilihat dari laporan keuangan pada kuartal ketiga tahun ini, tampak bahwa perusahaan mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2012 yang lalu. Revenue perusahaan pada kuartal ketiga mengalami penurunan ke level 8,12 triliun rupiah dari 8,72 triliun rupiah pada kuartal ketiga tahun 2012. Buruknya kondisi pasar batubara global dan meningkatnya beban pembiayaan mengakibatkan laba bersih perusahaan turun tajam sebesar 69% dibandingkan dengan tahun lalu. Begitu pula beberapa indikator keuangan menunjukkan kondisi penurunan di mana ROE perusahaan turun dari 28,19% pada tahun lalu menjadi 18,63% pada tahun ini. ROA juga mengalami penurunan dari 18,78% pada tahun lalu menjadi 10,94% pada tahun ini. Namun dengan terjunnya PTBA ke bisnis gas metan batu bara atau CBM, diperkirakan keuangan perusahaan akan membaik di tahun-tahun yang akan datang. Pertama dasarnya adalah proof di tahun 2013 ya. Di saat industri batubara secara umum itu katakanlah agak berat, PTBA masih bisa tumbuh 17%. Kenapa? Pertimbangannya adalah kualitas daripada batubara PTBA. Kita low sulfur dan kadar abunya juga rendah. Pertimbangan yang lain bahwa fasilitas pelabuhan kita ini sekarang dalam tahap penambahan, sehingga yang tadinya kapal kita hanya 80.000 itu bisa melayani kapal ukuran minimum 150.000 bahkan sampai 180.000. Sehingga dengan demikian kami lebih kompetitif dibandingkan sebelumnya. Dalam kondisi sekarang pakai 80.000 aja pembeli kami naik 17%. Apalagi kalau delivery-nya itu lebih murah karena kapalnya lebih gede, tentunya pelanggan atau customer kami juga akan menambah. Itu pola pikirnya. Sektor batubara sampai akhir tahun diperkirakan akan bergerak positif lantaran melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Melemahnya rupiah dikarenakan kondisi perekonomian negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa mulai membaik. Sementara Eropa merupakan salah satu tujuan ekspor utama batu bara Indonesia. Hal ini menyebabkan permintaan batu bara dari negara-negara di kawasan Eropa mengalami kenaikan. Terbukti dari ekspor non-migas Indonesia yang meningkat ditopang oleh ekspor batu bara sehingga mampu menahan laju defisit perdagangan negara Indonesia. Proyek yang kita targetkan selesai di tahun 2014, yang pertama adalah infrastruktur produksi, ya, itu peralatan ditambang untuk pemuatan batu bara, kemudian loop kereta api, kemudian jalur kereta api yang perbaikan jalur yang ada sekarang, kemudian pelabuhan, itu memang harus selesai tahun 2014, kemudian pembangkit, baik yang untuk kepentingan sendiri, itu kita harapkan akhir tahun ini sudah fully operate, kemudian 2x110 yang kita jual sebagai IPP ke PLN, itu kita harapkan pertengahan tahun depan juga udah selesai. Kemudian ada tahapan yang lain di tahun 2014, 2x620 itu sudah harus mulai dibangun. Sekarang dalam tahap project financing, insya Allah segera tanda tangan perjanjian kredit lebih kurang sekitar 12 triliun dengan satu bank besar di Cina, sehingga nanti 2014 itu bisa mulai konstruksi. Kita perkirakan sekitar 1,5
triliun, meskipun secara fisik sebetulnya sudah di atas 2 triliun. Cuman masa invoicing dan sebagainya yang memang dana itu belum didisburse. Kemudian di tahun 2014 kita perkirakan investasi capex kita antara 2,5 sampai 3 triliun. Itu di luar investasi capex untuk yang anorganik, yang inorganik.